والسلام على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Puji syukur atas nikmat yang Allah berikan bagi tanyo roh, yaitu roh yang ke-15. Alhamdulillah, tanyo untuk diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Demikian juga tidak dalam kondisi musibah bencana alam. Cuma ya virus ketek, ya virus yang kecil, yang halus. Ini saja alhamdulillah. Tapi belum juga sampai ke Aceh. Belum ada juga korban seperti yang beredar di wilayah Jakarta ataupun Jawa. Jadi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita kaum muslimin yang ada di Aceh untuk bisa sholat tarawih secara berjamaah. Kemarin informasi di Jakarta, di Masjid Matraman, di wilayah Masjid Matraman, itu masjid juga itu sudah digembok. Jadi panitia tidak berdaya karena itu perintah dari pemerintah, dari Kementerian Agama, itu pun diambil dari Majelis Ulama. Karena ada sekitar masyarakat situ yang sudah kena, akhirnya mereka tutup masjid. Jadi ada masyarakat yang tetap berkeras, tetap tidak bisa juga masuk karena sudah digembok. Jadi kita bersyukur di Aceh masih diberikan kesempatan sampai Ramadan yang ke-15 ini. Alhamdulillah kita tidak diberikan ujian virus sehingga tidak perlu ada yaitu penguncian masjid seperti yang terjadi di wilayah Jawa sana. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah limpahkan, curahkan ke penghulu alam, Nabi kita besar, Nabi besar kita, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat sekalian. Kemudian pada subuh yang mulia ini ganjil kan? Hari ini ganjil bukan? Ganjil apa genap? Ganjil apa genap? Jadi Lailatul Qadar itu ganjil apa genap? Ganjil. Mungkin saja tadi malam ganjil, mungkin saja Lailatul Qadar. Cuma memang Rasulullah memerintahkan kita itu iltamisu fil ashril awakhir. Rasulullah memerintahkan kita, menyeru, itu menghimbau, mengingatkan kita untuk berpegang dengan 10 yang terakhir. Sehingga Rasulullah malam tanggal 21, malam tanggal 23, malam tanggal 25, malam tanggal 27, Rasulullah lebih menekankan kembali ibadahnya, digas lagi. Kalau gigi mobil itu udah mau naik gunung, bukan gigi 1 dipakai, naik gigi 2. Sekarang udah masuk gigi 3, makin kencang, yaitu ibadah yang dibuat oleh Rasulullah, yaitu pada 10 yang terakhir. Bek kendor mak. Jadi kalau 10 yang terakhir itu sama seperti 10 yang pertama. Semangatnya itu bukan berkurang, tapi justru semangatnya itu semakin bertambah. Kenapa? Karena ada di situ satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa tahun? 84 tahun kurang lebih. Berarti beribadah satu malam sama seperti penuh beribadah non-stop 84 tahun. Kadang-kadang kita tidak sampai umur 84 tahun. Kadang umur mungkin 60 leh. Lagi Rasulullah mungkin meninggal dunia tanya. Tapi dengan beribadah hanya satu malam saja, maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak beribadah selama 84 tahun atau 1000 bulan dalam Al-Quran disebutkan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Jadi kemudian mak dan ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pada malam Lailatul Qadar ada ciri-cirinya di situ, la baridah wala harra, tidak dingin tidak panas. Jadi malam itu tidak dingin, dinginnya tidak menggigil maksudnya. Olehnya hana su'um. Kita ada turun hujan tapi cuaca panas. Berarti bukan malam Lailatul Qadar. Ada turun hujan tapi dalam kamar gerah katanya. Ini berarti hana Lailatul Qadar. Berarti tanda-tanda salah satu di antaranya kata Rasulullah, malam itu cuaca itu dingin tidak menggigil dan juga tidak panas. Dan ketika pada waktu siang harinya matahari terbit bercahaya tapi tidak menyilaukan mata. Matahari terbit
Mataharinya terbit waktu subuhnya, tapi tidak menyilaukan, tidak menyengat. Jadi panasnya itu panas yang mengat, menyuta rasa. Jadi inilah salah satu di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Kemudian tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi turunnya malaikat pada malam Lailatul Qadar itu dia mengucapkan salam hingga terbit fajar. Jadi batasnya Lailatul Qadar terbit fajar tadi. Ada tadi terbit fajar tadi sejak muazin Allahu Akbar, itu udah stop. Lailatul Qadarnya dia berhenti. Berarti sejak malam turun malaikat-malaikat atas perintah Allah Ta'ala. Yang memimpin siapa? Jibril alaihi salam. Jadi ada panglimanya yang memimpin khusus untuk turun di malam tersebut. Malaikat yang mana yang turun? Ini ada riwayat hadisnya daripada sahabat Umar bin Khattab meriwayatkan hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa satu hari Ali bin Abi Thalib menceritakan sebuah hadis yang langsung didengar dari baginda Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Ali? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul atau qala. Aku mendengar bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna lillahi al-'arsy." Sesungguhnya Allah Ta'ala itu pemilik arash. Arash itu adalah sebuah singgasana yang berada di atas langit yang ketujuh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sampai ke situ. Sudah pernah singgah ke situ pada malam Isra dan Mi'raj. Tanya Pak Jan, home. Jadi ketika itu kata Sayyidina Ali, wa haulahu, dan ada di sekitar arash tersebut sebuah tempat yang bernama Hazratul Qudusiyah. Hazratul Qudusiyah tersebut dia berada di sekeliling arash dan dia terbuat dari cahaya. Di dalam Hazratul Qudusiyah yang terbuat dari arash itu, kata Sayyidina Ali, ini beliau menceritakan kembali apa yang disampaikan Rasulullah, terdapat ribuan malaikat di dalamnya. Wallahu a'lam. Kita tidak pernah tahu bagaimana luar angkasa. Kita tidak pernah tahu bagaimana bentuk luar angkasa, dan di atas itu ada satu tempat yang namanya yang disebut dengan arash. Sehingga guru kita yang mulia, ulama besar Aceh, Abu Tumin Bangladesh, beliau menyampaikan langit itu ada dua. Ada langit falakiyah, ada langit syar'iyah. Langit falakiyah artinya langit berdasarkan ilmu falak, ilmu astronomi, ilmu perbintangan, ilmu luar angkasa. Ada langit yang disebut langit syar'iyah, langit berdasarkan yaitu pemahaman ilmu syariat. Langit dalam pemahaman ilmu syariat, inilah yang dimaksud di sini, langit yang ditembus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian jangan sampai kita mengolok-olok. Ada orang yang mengatakan bahwa Neil Armstrong, yaitu seorang astronomi Amerika yang pertama sekali, sudah sampai ke bulan. Betul. Neil Armstrong astronom. Dia seorang yang mengadakan penelitian sampai ke luar angkasa, udah sampai kakinya menginjakkan ke atas daratan bulan, udah sampai, bahkan bendera Amerika ditancap di atas daratan bulan tersebut, udah sampai ke bulan. Nah, sedangkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi mau naik langit pertama saja, tuh masuk ke langit yang pertama, ketuk pintu. Man anta? Ana. Man? Jibril. Waman indaka? Muhammad. Apakah dia sudah diutus atau belum? Jadi untuk masuk ke langit yang pertama, tembus naik langit yang kedua, sampai langit yang ketiga, apalagi naik ke-7 sampai lewat, itu harus ada SK dulu. Jadi seorang rasul. Nabi kalau belum dapat SK, belum dapat surat pengangkatan sebagai nabi, enggak diizinkan juga masuk. Jadi untuk tembus langit pertama, kedua sampai ke-7 itu bukan sembarangan orang untuk bisa lewat langit pertama sampai ke-7, apalagi sampai ke arash. Jadi Neil Armstrong itu dia masuk di wilayah mana? Kan dia sudah lewat langit. Jadi langit yang mana? Langit berdasarkan ilmu falak, bukan langit berdasarkan pengertian ilmu syariat. Karena ada alam yang terhijab antara kita dengan malaikat. Kita yang hadir ke tempat ini, mulai dari tadi malam kita kerjakan sholat tarawih,
Malaikat yang sholat di samping kita ada, hadir mereka bersama dengan kita sholat tarawih berjamaah. Sejak malam pertama, malaikat itu turun ke tiap-tiap tempat yang didirikan di dalamnya qiyamul lail, sholat malam, ketika malam pertama Ramadan sampai malam yang terakhir. Tapi kita tidak melihatnya karena kita terhijab. Tidak diizinkan Allah Ta'ala melihat bentuk makhluk yang ada berdampingan dengan kita sholat qiyamul lail di waktu malam Ramadan. Jadi dikatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan di dalam Hazratul Qudsi yang ada di sekitar Aras terdapat ribuan malaikat, dan sejak pertama kali mereka diciptakan tidak pernah berhenti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ribuan malaikat tersebut sejak hari pertama mereka diciptakan sampai detik ini, sampai kiamat, enggak akan putus-putusnya mereka beribadah di dalam tempat yang berbentuk cahaya tersebut mengelilingi Arsy. Satu malam mereka berhenti dalam beribadah. Mereka berhenti beribadah, mereka datang kepada Allah, minta izin kepada Allah. Mereka katakan, "Ya Rabbi, wahai Tuhan kami minta izin malam ini untuk turun ke bumi. Kami tidak beribadah di dalam Hazratul Qudsi ini yang mengelilingi Arsy. Kami minta izin ya Allah untuk turun ke bumi. Untuk apa? Kami ingin menyalami orang-orang yang mendirikan solat di waktu malam, di malam-malam bulan Ramadan." Maka Allah Ta'ala perintahkan, izinkan mereka itu turun. Maka turunlah malaikat ini, ribuan mereka turun ke bumi, mulai sejak malam pertama hingga sampai malam yang terakhir, dipimpin oleh panglimanya ialah malaikat Jibril alaihi salam. Jadi barang siapa yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalami mereka, kata Rasulullah, barang siapa yang menyalami mereka. Jadi malaikat itu ketika kita sholat tarawih itu dia turun ke situ. Siapa yang melihat mereka kemudian menyalami mereka, maka hatinya akan bahagia, tidak akan pernah gelisah selama-lamanya. Nyotanya punaya kalon. Buka-buka apa kamu? Ayo lu mah di masjid Kota Tingginya. Nah, malaikat dah mau alhamdulillah wa tarawih ku salam dia. Oh nya menyoleknya berarti kasyaf. Alhamdulillah terbuka hatinya untuk bisa melihat makhluk yang mulia tersebut, malaikat. Tapi kata Rasulullah, barang siapa yang tidak bisa melihat mereka, menyalami mereka, di antara umatku itu ada yang disalami oleh para malaikat tersebut. Siapa yang disalami sama seperti yang menyalami. Artinya hatinya akan timbul ketenangan, kebahagiaan hingga sampai selama-lamanya. Inilah salah satu di antara hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Di sini dikatakan barang siapa yang diberikan ilmu hikmah oleh Allah Taala, maka sungguh telah diberikan limpahan nikmat yang tiada bandingnya nikmat tersebut daripada nikmat apapun yang dia pernah rasakan kenikmatannya. Jadi hati yang mendapatkan kebahagiaan berkah ibadah di dalam bulan suci Ramadan tersebut, hati yang tenang, hati yang gembira, hati yang tiada gelisah mengingat kepada Allah Ta'ala, melebihi nikmat mendapatkan harta sebanyak apapun yang pernah dia peroleh di atas muka bumi ini. Jadi ini yang dikatakan kenapa Lailatul Qadar menjadi buruan utama bagi mereka yang yaitu tegak berdiri mengerjakan tarawih di waktu malam dan berpuasa di siang harinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar hadis Rasulullah dari mulutnya, lisannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Nahnu ahaqqu, kamilah yang lebih berhak untuk mengamalkan amalan tersebut." Maka mulai sejak besok harinya itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saat itu Rasul telah wafat. Abu Bakar As-Siddiq memimpin 2 tahun, meninggal dunia. Jadi tampuk pimpinan khalifah dipegang oleh Sayyidina Umar. Mulai saat itu kata Umar, kamilah yang lebih berhak untuk mendapatkan keutamaan daripada yaitu malam-malam Ramadan tersebut. Maka Umar kemudian memanggil semua kaum muslimin sholat berjamaah di Masjid Nabawi di kota Madinah, berjamaah semuanya, hanya di belakang satu imam. Di belakang sahabat Ubay bin Ka'ab. Umar bin Khattab kan seorang khalifah fasih, tetapi yang paling fasih, yang lebih indah Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay bin Ka'ab didorong ke depan, beliaulah yang menjadi imam, bukan Umar. Bukan berarti mentang-mentang dia seorang khalifah, presiden, lantas kemudian dia pegang semua jabatan sampai ke imam-imam juga dipegang. Tidak, tapi imam tetap dipilih menurut kriteria sesuai dengan ilmu syariat.
Jadi Ubay didorong ke depan. Sesudah masyarakat kaum muslimin solat berjamaah semuanya di belakang Ubay bin Ka'ab, kemudian Umar mengatakan, nikmatul bid'ati hadhihi. Sebaik-baik nikmat, sebaik-baik bid'ah, semulia-mulia bid'ah adalah inilah contohnya. Jadi termasuk orang yang melakukan bid'ah yang terbaik adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka dengan ini tertolaklah makna daripada kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat tempatnya adalah di dalam neraka. Bahkan berarti makna daripada setiap yang sesat bukan semua bid'ah, sebagian bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat tempatnya adalah di dalam neraka. Mana bukti bahwa setiap bid'ah itu tidak sesat? Ada yang sesat, ada yang tidak sesat. Termasuk bid'ah yang dikerjakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi sekarang apa arti bid'ah? Bid'ah artinya sesuatu yang dikerjakan tidak ada petunjuknya dari Rasulullah. Rasul tidak kerjakan, Rasul tidak perintahkan. Jadi tidak dikerjakan dan tidak diperintahkan Rasulullah, dikerjakan oleh sahabat. Nah, kalau ini tidak sesuai dengan petunjuk syariat, kalau bertentangan dengan syariat, maka ini yang disebut dengan bid'ah dhalah. Selama tidak bertentangan, tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka itu andai kata sesuai dengan norma-norma syariat Islam, kaidah-kaidah syariat Islam, maka itu masih masuk di dalam wilayah syariat. Maka yang diamalkan oleh Umar bin Khattab adalah bid'ah juga, tetapi masuk dalam kriteria yaitu bid'ah hasan. Di mana letak bid'ahnya? Kan Rasulullah juga solat tarawih berjamaah. Iya, Rasulullah solat tarawih berjamaah. Tapi cuma malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat Rasulullah tidak keluar. Kenapa Rasul tidak keluar? Padahal masyarakat muslimin di kota Madinah udah menunggu Rasulullah solat tarawih berjamaah. Malam pertama sedikit, karena Rasulullah tidak umumkan. Rasulullah keluar, kemudian malam pertama Ramadan itu Rasulullah solat tarawih. Sampai sepertiga malam pertama itu sampai jam 11. Kalau kita hitung sepertiga malam pertama itu menurut ukuran kita ya, kira-kira begitulah. Jadi selesai sholat isya sampai jam 11 selesai. Malam kedua lewat sepertiga, masuk sepertiga malam yang kedua, mungkin sampai jam 2 sholat tarawihnya. Malam ketiga lebih lama lagi Rasulullah sholat, sampai hampir selesai sahur. Sehingga kata sahabat, kami sampai khawatir jangan-jangan tidak dapat sahur, karena saking lamanya sholat tarawih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyula isyak solat tarawih put tanya sanggup. Jadi kalau kita mau amalkan betul-betul sunnah Rasulullah, betul-betul dikerjakan seperti yang dikerjakan Rasulullah. Malam pertama sepertiga sampai jam 11, malam kedua sampai jam 2, malam ketiga sampai jam 4 waktu sahur. Jadi masih ada waktu sekitar setengah jam untuk sahur. Dan yang kita cari justru yang paling baga. Kau yang paling khusyuk kan, yang paling baga, yang paling top. Pak, masjid yang paling baga yang kita setor. 20 yang paling baga. Jadi ini yang dikerjakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak dikerjakan Rasulullah. Rasulullah mengerjakannya malam 1, malam 2, malam 3, malam 4 Rasul tidak keluar. Sahabat yang lain itu semakin banyak karena mereka semakin senang ibadah dalam bulan suci Ramadan. Semakin malam yang keempat semakin bertambah jamaah, semakin ramai jamaah. Rasul tidak keluar-keluar, ditunggu juga oleh masyarakat muslimin di kota Madinah sampai terbit fajar azan subuh Rasul baru keluar. Jadi ketika Rasulullah keluar, selesai sholat subuh, Rasulullah balik belakang sebagai imam, beliau menghadap kepada jamaah, kepada makmum, beliau sampaikan. Tanya sama saya, ya Rasulullah, kenapa tidak keluar? Kami sudah tunggu sejak Isya ya Rasulullah untuk solat seperti kemarin ya Rasulullah. Kata Rasulullah, inni khasyitu an tufradu alaikum. Aku takut solat tarawih jadi wajib kepada kalian. Kalau tiap malam saya keluar berjamaah, akhirnya solat tarawih berjamaah hukumnya berubah menjadi maka aku sayang tahu Rasulullah naji yang lemah ana sanggup untuk mengerjakan tarawih sehingga akan berdosa. Jadi cinta Rasulullah menyebabkan Rasulullah tidak keluar tarawih secara berjamaah setiap hari. Itulah alasannya kenapa Rasulullah tidak tarawih berjamaah setiap malam. Tapi oleh Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar ucapan Sayyidina Ali, ada turun malaikat pada malam pertama sampai malam yang terakhir menjabat tangan atau yaitu menyentuh hati orang-orang mukmin yang sedang solat tarawih. Maka Umar mengatakan, kalau begitu kita solat tarawih berjamaah setiap malam di belakang satu
maka ini tidak dikerjakan Rasulullah. Inilah yang disebut dengan bid'ah. Setiap malam berjamaah tidak ada diperintahkan dan tidak dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada Rasulullah hanya malam pertama, malam kedua, malam ketiga dan seterusnya, gitu. Yang mengamalkannya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Meninggal Umar bin Khattab, yang pimpin adalah Utsman bin Affan. Ketika Utsman sudah diangkat jadi khalifah, satu malam ketika datang malam bulan Ramadan, Sayyidina Utsman bin Affan keluar dari kamarnya, keluar dari rumah, hendak pergi ke Masjid Nabawi. Dari jauh beliau mendengar lantunan suara ayat Al-Quran yang dibaca oleh imam, dan beliau melihat dari kejauhan Masjid Nabawi diterangi dengan lampu-lampu yang ada di dalam masjid tersebut sejak Isya hingga terbit fajar. Jadi malam penuh dengan ibadah, dengan bacaan Al-Quran di dalam Masjid Nabawi. Sehingga Utsman bin Affan berdoa, "Wahai ya Allah, terangilah kubur Umar bin Khattab sebagaimana dia telah meramaikan masjid-masjid kami dan telah menerangi masjid-masjid kami ini." Begitu juga meninggal Utsman bin Affan. Ketika Sayyidina Ali diangkat menjadi khalifah, beliau keluar dari rumahnya hendak ke masjid. Beliau melihat masjid masih terang, masjid juga masih terdengar lantunan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Dia juga berdoa seperti doanya Sayyidina Utsman, "Ya Allah, terangilah kuburnya Sayyidina Umar bin Khattab sebagaimana dia telah menerangi masjid-masjid kami dengan lampu-lampu dikarenakan ramainya orang yang membaca Al-Quran dan sholat malam di dalam masjid-masjid kami." Ini yang disebut dengan amal jariyah. Amal jariyah. Jadi amal jariyah itu ada termasuk di dalamnya ilmu yang mengalir, ilmu yang diajarkan yang tetap diamalkan. Andai kata itu baik, maka akan tetap mengalir kepada orang yang mengajarkan tersebut hingga habis, tidak ada lagi yang mengamalkannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah catatan penting amalan daripada Umar bin Khattab yang juga diamalkan dan diakui oleh sahabat yang masih hidup. Sahabat yang utama ialah Sayyidina Utsman bin Affan dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan kita tahu bersama tarawihnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah 20 rakaat, adalah 20 rakaat. Tarawihnya Umar bin Khattab radhiyallahu adalah 20 rakaat, dan itu diakui, tidak dibantah oleh Sayyidina Utsman, tidak dibantah oleh Sayyidina Ali. Bahkan sahabat yaitu Ubay bin Ka'ab sendiri yang mengerjakan sholat tarawih itu berjamaah 20 rakaat sepanjang Ramadan. Jadi kalau seandainya kita mau mengatakan setiap bid'ah itu sesat, maka sesatkan dulu Umar bin Khattab, sesatkan juga Utsman bin Affan, sesatkan juga Ali bin Abi Thalib karena membiarkan Umar mengerjakan amal bid'ah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berarti menunjukkan bahwa tidak semua bid'ah itu hukumnya sesat. Nah, yang kedua, kita juga perlu mengkaji secara hukum fikih bahwa ada beberapa perkara yang membatalkan puasa. Ada beberapa perkara yang membatalkan puasa. Termasuk di dalam hal yang membatalkan puasa, ini saya lihat dulu kitabnya ya. Di sini dikatakan, wa yuftiru 'amidun la nasin lisum wa in katsura minhu nahwu jima'in wa aklin alimun la jahilun. Bahwa batal puasa kalau sengaja. Batal puasa kalau sengaja. Yang kedua tahu, alimun. Pertama yang membatalkan puasa itu, pertama ini dulu. Apa-apa yang membatalkan puasa? Berhubungan suami istri, jima, ya, makan dan minum, ya kan? Memasukkan sesuatu kepada rongga-rongga tubuh. Nah, yang mana rongga-rongga tubuh di sini? Mata, telinga, hidung, mulut, kubul dan dubur. Jadi memasukkan ke dalam rongga-rongga bagian dalam itu otomatis dia membatalkan puasa. Sekarang, nah pertanyaannya, kalau dikerjakan dalam keadaan tidak sengaja, batal tidak? Dikerjakan dalam keadaan tidak sengaja, batal tidak? Makan tidak sengaja, batal tidak? Isap rokok tidak sengaja, batal tidak? Isap rokok. Apa beda isap rokok dengan menghirup udara? Apa beda? Kan udara nih masuk.
itulah jawabannya tepat. Karena dia dalam bentuk ain, bisa dilihat. Berbenda meskipun tidak bisa dipegang, tetapi dia terlihat. Tapi udara, dia bisa dirasa. Masuk dia ke rongga, keluarkan lagi dari hidung. Kemudian kita tarik lagi dari hidung. Batal tidak memasukkan sesuatu ke dalam rongga? Tidak masuk di dalam kriteria karena udara tidak dalam bentuk yang bisa dilihat. Nah sekarang kalau asap rokok karena dia terlihat meskipun dia menyatu dengan udara, tidak. Ini termasuk dalam perkara yang masuk kriteria ain, yaitu benda yang membatalkan puasa. Tapi kalau dikerjakan tidak sengaja, pertanyaannya batal tidak? Tidak sengaja. Tidak sengaja. Hana sengaja api rokok. biasa mati bungo kan. Le penaji tebik dari rumah kan. Hana teringat tanya, tengojak kerja, tengojak belang. Ada yang sedang pergi menyapu, ada yang sedang pergi angkat beras. Adanya tuh nya na rokok dalam saku. Adanya dipip rokoknya. Hana teringat di mangak kadua ba dipipnya. Olehnya najak hang pegang ayat na puasa don. Astaghfirullahalazim. Tuh. Jadi puasa dilanjut atau isap rokoknya dilanjut? Lanjut. Puasanya isap rokoknya lanjut tidak? Puasa lanjut, rokoknya berhenti. Berarti tidak batal puasa. Artinya puasanya tidak batal karena tidak sengaja. Makan begitu juga. Habis sholat subuh kan dia pergi nih, ada yang tidur kan? Ada yang tidak langsung kerja tapi tidur. Bangun jam 11. Karena kebiasaan ketika jam 11 itu di tempat makan, meja makan itu sudah ada makanan, bangun pagi lupa. Karena hari pertama, hari kedua mungkin lupa. Karena kebiasaan jam 11 makan siang, dia bukalah tempat makan kemudian dia makan. Dah kenyang satu piring baru dia teringat. Kira-kira batal tidak? Lanjut makannya atau tidak? Lanjut. Tidak, jangan lanjut. Tetap sah puasanya, tapi makan stop. Minumnya juga di stop. Pertanyaan yang ketiga. Biasanya ini kejadian, makanya di Aceh ini sejak Ramadan tidak boleh lagi menikah, betul tidak? Kalau sudah masuk bulan Ramadan, Pak kecil kali buka. Nyoh hanale urusan menikah hanale, stop lah ya. Betul tidak? Kenapa dalam bulan Ramadan stop? Karena bahaya untuk pengantin baru. Apa bahayanya? Bahaya nanti habis terbit fajar masih minta lagi. Ya kan? Nanti ditanya apa alasannya tuh. Ya, lupa. Kalau dia lupa lanjutkan. Tapi kalau teringat stop dan puasanya tetap dilanjut. Pertanyaannya apa hukumnya kalau dia lupa ketika diingatkan dia lanjut? Kalau dia lanjut maka batal puasa. Kalau berhubungan itu tetap dilanjutkan sementara dia sudah ingat dan dia sudah tahu, maka batal puasa. Ada denda tidak? Ada denda tidak? Apa dendanya? Puasa 2 bulan berturut tuh cowok. Makanya orang tua kita di kampung kata mau bulan Ramadan dia menikah. Karena bahaya bagi pengantin masih suum, tong suum. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama berarti tidak sengaja. Maka meskipun berhubungan, meskipun makan, meskipun minum, meskipun isap rokok, itu tidak membatalkan puasa. Yang pertama maka kalau lihat orang tidak puasa, ada orang Aceh tidak puasa di siang hari, anggap saja dia itu bet suuzon. Jangan buruk sangka, tapi kita husnuzon. Yang burung tu, yang anak tu. Yang kedua, alim, tahu artinya apa? La jahil, bukan orang jahil. Nah, maksudnya bagaimana? Bahwa dia tidak tahu bahwa apa yang dia makan itu, kalau itu membatalkan puasa, dia tidak tahu. Kalau berhubungan suami istri siang hari itu batal puasa. Dia tidak tahu makan itu batal puasa. Dia tidak tahu minum itu batal puasa. Dia tidak tahu memasukkan sesuatu ke rongga-rongga yang zahir yang 5 tadi tersebut itu membatalkan puasa. Karena kejahilannya kemudian dia kerjakan,
perkara yang membatalkan itu tidaklah membatalkan. Alasannya karena kenapa? Jahil. Jadi orang jahil dibilang jadi pertanyaannya, orang jahil khusus misalkan di kota tinggi, mentong. Nah, orang yang jahil lagi nya. Kira-kira mentong. Nah, di kota tinggi yang jahil. Moyo pajugo uro hanje, jipi uro hanje, pik rokok uro hanje, berhubungan suami istri uronya hanje. Pona mentong di kota tinggi. Berarti mentong berarti urung yang puasa pada urung puasa. Urung yang di bulan suci Ramadan tetap di pajubu, tetap di perokok, tetap di jipi, berarti nyan urung aneh di kota tinggi. Urung aneh di kota tinggi. Bak urung kota tingginya Bandung hanale jahil masalahnya. Bandung kamalem tentang masalah yang membatalkan puasa. Berarti anggap mentong jahil, tapi yang jarang kejadian di kota tinggi. Yang ketiga, mukhtar. Mukhtar dalam arti kata memang inisiatif draw, kon dipaksa. Ji berhubungan suami istrinya kon dipaksa. Ji pajubunya kon dipaksa. Ji pip rokoknya kon dipaksa. Memang kemauan ke draw. Mana bukti dipaksa dan tidak dipaksa? Ayo, wate berhubungan hana lezat. Hana mangat, pokok hai dipaksa. Ditodong dengan senjata misalkan, menyohana ka batal puasanya ku tembak. Atau menyohana ka berhubungan suami istri di bulan suci Ramadan aku tembak. Ditodong kepala kita dengan senjata. Misalkan dalam perang misalkan kan urung kafir bengeh batanya menyotam puasa. Lagi di Cina, di Xinjiangnya. Orang Islam hanya puasa ini. Ya, maka haji truk kena yaitu wabah virus corona. Karena orang Islam di daerah Xinjiang kan dicegah beribadah untuk melaksanakan ibadah-ibadah Islam. Jadi turunlah virus ke sana tu sampailah bertebaran ke mana-mana virus ini. Andai kata dipaksa kita untuk membatalkan puasa kita dengan berhubungan suami istri, dengan makan, dengan minum, dengan memasukkan sesuatu kepada anggota rongga-rongga tubuh kita sehingga batal puasa. Batal tidak? Tidak batal puasa. Kenapa? Karena tidak lezat. Kenapa tidak lezat? Karena kita dipaksa. Jadi tidak ada keinginan, tidak ada inisiatif, berarti melakukan sesuatu yang membatalkan puasa karena terpaksa, ini hukumnya adalah sah atau tidak sah puasa. Karena terpaksa. Berhubungan suami istri karena terpaksa, makan minum karena terpaksa, isap rokok karena terpaksa, sah atau tidak? Sah puasa. Sah puasa. Jadi kalau seandainya paksaan tidak ada, berhenti. Lanjutkan lagi puasa dan tidak wajib diqadha. Yang keempat. Tadi pertama kan yang pertama apa tadi? Sengaja. Yang kedua, tahu, alim. Yang ketiga, mukhtar. Mukhtar artinya ini inisiatif sendiri, bukan paksaan. Yang keempat, ya sudah habis hana le nyaput. Berarti put montong alasan kenapa batal atau tidak batalnya puasa. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk di dalam yang membatalkan puasa itu adalah berjima, berhubungan suami istri. Kemudian istimna, onani. Jadi kemarin ada ustaz viral mengatakan bahwa tidak batal puasa karena onani. Pertanyaannya sekarang, apa itu onani? Kalau perempuan masturbasi, apa itu? Mengeluarkan air mani dengan sengaja, dengan tangan sendiri atau dengan tangan istri? Kalau dengan tangan istri halal, tapi dengan tangan sendiri apa? Haram. Pertanyaannya, mengeluarkan dengan tangan sendiri haram, batalkah puasa di siang hari? Batal. Tapi dikatakan oleh ustaz viral tidak batal. Jadi itu keluar dari mazhab Syafi'i. Jadi perempuan yang ingin mengeluarkan juga air maninya, batal tidak puasanya? Batal juga puasanya. Nah, pertanyaannya di sini. Dia lakukan dengan tangannya sendiri, dia lakukan dengan tangan istrinya. Selama itu dengan kulit, langsung dengan kulit, itu batal kalau mengeluarkan air mani. Pertanyaannya berarti selanjutnya, andai kata dia sentuh bukan dengan tangan langsung, dengan tangan memang, tapi tidak langsung kulit. Ada celananya, ada kainnya, meskipun tipis, keluar air mani, batal tidak? Batal tidak? Tidak batal. Jadi kalau ada orang
yang mengeluarkan air mani disentuh tetapi tidak dia berlapis, tidak berlapis, tidak kulit ketemu dengan kulit, itu tidak batal. Tapi kalau kulit langsung ketemu kulit kemudian keluar air mani, batal puasa. Pertanyaannya, kenapa tidak batal kalau ada lapis? Itu sama seperti ihtilam, sama seperti orang mimpi Pertanyaannya, kalau ada orang siang hari mimpi basah, bandi jaga nya po dua belah curu. Di kalau atijak kamar mano hai pakun ka basahnya. Kira-kira batal puasa atau tidak batal puasa? Nah yang pegang batal. Nah hana. Berarti hana batal, tidak batal puasa. Nah, selama tidak disentuh dengan Nah, kalau mimpi panena hana sadar. Berarti tidak sengaja. Jadi keluarnya air mani tersebut di siang hari karena mimpi basah, baik laki atau perempuan, tidak membatalkan puasa. Lanjut terus puasanya, tidak perlu diqadha. Begitu juga nyatanya di Aceh mana tanyo tinggal. Nyo di Aceh tak tebit dari rumah hana takalon, hana lemah aurat inong. Nyo inong kalon aurat agamnya hana bernafsu ji. Tapi monyo agam di kalon aurat inong yang timbul nafsu, maka inongnya wajib menutup aurat. Tapi menyotanyo tinggal di Medan, nyotan tinggal di Aceh di Jakarta, menata tepi dari rumah, kan kon urung Islam Bandung, naji urung Islam di belum masjid aura haji. Nyotanyo dari Aceh, antum pernah tak kalau lagi nyata, kalau hana sengaja, nafsu yang timbul keluar air mani, hana tak sentuh. Nya inongnya hana tanyo mak, tapi waktu tajak-ajaknya tak kalau untuk. Misalkan kita naik angkot misalkan di Jakarta, Mak. Angkot tuh berhadap-hadapan. Kita tunduk salah. Kalau kita tunduk enggak nampak berhenti mobil sampai di mana. Nanti lewat terus nanti ya. Jadi mau tidak mau harus kita pandang ke depan. Nampak pula di depan itu ada aurat yang terbuka. Ya. Jadi kalau Ustaz Das'ad Latif dia bilang apa tuh? Enggak ditengok. Sayang barang bagus ditengok haram. Gitu kata. Enggak ditengok sayang barang bagus, ditengok haram. Maka ketika dia keluar, kalau dia memandang saja kemudian keluar air mani, bagaimana hukumnya? Sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, batal tidak puasanya ketika keluar air mani karena memandang aurat wanita? Batal tidak puasanya? Tidak batal. Nah, keluar air mani dengan memandang tidak pahala yang hana mutume batal pahala, bukan batal puasa. Pahala puasa tidak dapat, puasanya tetap sah, tidak perlu maaf nyatanya kerja hana mutume gaji. Mau tidak? Nah, tidak maulah. Kalau seandainya kita kerja tidak dapat gaji, tidak mau. Maka orang puasa dia mengeluarkan air mani, memandang aurat seseorang meskipun tidak bersentuhan, batal pahala secara syariat, yaitu puasanya tetap sah. Tidak wajib qadha dan tidak batal puasanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya muntah. Muntah itu kalau udah terasa tuh jangan nungging. Jangan nungging artinya kalau kita usahakan seperti itu namanya kita mencari-cari cara supaya keluar Kalau kita mencari-cari cara supaya keluar muntah dan muntah itu keluar, batal tidak puasa? Batal. Nah, batal puasanya. Nah, meskipun tidak kembali sesuatu yang keluar itu ke dalam rongga perut. Kenapa? Karena kesengajaannya itu untuk mengeluarkan muntah itu cukup untuk membatalkan maka puasanya sudah tidak sah, maka wajib lagi dia untuk mengqadha di luar Ramadan. Jadi ini beberapa hukum yang berkaitan dengan ibadah, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita kaji pada subuh yang berbahagia ini bermanfaat untuk mak-mak, untuk ayah-ayah, untuk rakan-rakan Bandung. Semoga bisa diamalkan dan ini semoga menjadi amal ilmu jariah juga bagi saya pribadi. Demikian, semoga bermanfaat. Tetap gas terus solatnya di malam tarawih, jangan cepat-cepat maksudnya. Gas terus artinya semangat, ikat pinggangnya itu dikencangkan lagi. Terlebih kita udah masuk 15 dan
5 hari lagi kita sudah masuk pada yaitu malam itqu minan nar, yaitu malam pembebasan dari api neraka. Jadi orang masuk neraka saja dibebaskan, apalagi yang belum masuk neraka. Insyaallah kita yang belum masuk sudah dibebaskan sebelum dengan keberkahan malam yang terakhir daripada malam bulan suci.